bagaimana porsi pendidikan anak antara suami dan istri. Karena sering pendidikan anak dibebankan pada ibu sepenuhnya. Kok kayak saya ini? Ya, jadi Nah, ini. Wah. pertama sesungguhnya pendidikan itu menjadi tanggung jawab semua ya, ayah dan ibunya. Walaupun pada kenyataan sosiologisnya, kenyataan objektifnya, ayah mencari nafkah, ibu ada di rumah ya. Tetapi tidak pada tempatnya kalau kemudian dibebankan sepenuhnya kepada ibunya atau kemudian dibebankan sepenuhnya kepada ayahnya. Karena masing-masing ada ininya. Dan peran ibu akan sangat menonjol pada saat anak itu dilahirkan sampai pada kira-kira mungkin sampai 1 sampai 2 tahun pertama. Pada tahun ketiga, keempat, kelima, ayah mulai akan bisa masuk ya. Karena secara objektif pada 2 tahun pertama anak-anak kan anak itu disusui kan, dekat sekali dengan ibunya secara biologis ya. Tetapi pada saat anak masuki usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya, ayah sudah mulai dibutuhkan kehadirannya oleh sang anak, dan tentu saja sebuah keluarga harus menempatkan pendidikan anak itu jauh lebih penting dibandingkan apapun ya. Ini cara berpikir yang harus diinikan. Jangan kemudian kalah oleh pekerjaan, walaupun pekerjaan itu mendatangkan uang miliaran dan segala macam. Begitu anak-anak mulai bermasalah, ya, Mas Ziyad akan merepotkan nanti. Kebetulan nanti malam Mas Ziyad saya ada webinar. Wah, ini boleh dibocorkan ini sama ini. 10 program 10 problem anak dan solusinya. Jadi ada buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, ada 6 buku, satu paket itu bagus sekali. Mudah-mudahan nanti menjadi kajiannya Taman Zakat itu secara berseri itu nanti. Wah, menarik ini. Ya, oleh teman-teman jaringan sekolah Islam terpadu se-Jawa Timur, saya dibuatkan jadwal untuk membedah isi. Tapi Taman Zakat bisa mengambil peran untuk membedahnya. Kalau di ini katanya dengan jawaban saya terhadap Bu Silva Khadijah ya. Jadi andaikan suami istri itu memiliki pemahaman bahwa keluarga itu harus dibangun dengan baik ya. Ustadz, si suaranya terputus Ustadz. Yang pertama-tama suami istri itu harus dari Oke, sudah. Iya. Tadi ada sudah muncul lagi, sudah normal lagi, Ustaz. Kayaknya sinyalnya. Iya, keputus. Iya, monggo lanjut, Ustaz. Jadi pertama, sebuah keluarga suami istri itu harus sadar betul bahwa keluarga itu mau dibawa kemana. Itu pentingnya visi ya. Mungkin kata visi itu tidak terlalu kita kenal, tetapi keluarga ini mau dibawa tergantung dari niat awal menikah ya. Begitu. Yang kedua, ketika mereka sudah dianugerahi anak, maka penting bagi suami istri itu untuk memahami prinsip-prinsip pengasuhan anak ya, itu penting. Besok saya akan membahasnya itu Mas Ziyad pada hari Sabtu malam, jadi Jumat malam ada ya prinsip-prinsip pengasuhan anak. Nah kalau anak sudah besar ya, mulai besar sedikit ya, Mas Ziyad, maka muncullah problema-problema anak, dan itu harus dihadapi berdua, bukan hanya suami saja, bukan ibu saja, harus dihadapi ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana seni berkomunikasi di tengah-tengah keluarga itu. Suami istri, suami dengan anaknya, istri dengan anaknya, dan segala macam. Itu akan sangat membantu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana suami istri itu, keluarga itu membangun budaya membaca pada anak, sehingga anak itu mau belajar Islamnya, belajar Al-Qur'annya dalam bab ini, bukan hanya dipaksa-paksa, hanya dimarah-marahi, dibentak, tetapi ayah dan ibunya tidak menyediakan lingkungan yang kondusif, yang merangsang untuk membuat anak itu tertarik belajar Al-Quran, Islam, dan hal-hal yang lain. Begitu. Lalu kalau anak sudah mulai besar nanti, bagaimana berkomunikasi dengan anak yang sudah mulai remaja ya. Jadi banyak hal-hal yang berkaitan dengan keluarga ini. Jadi kalau hanya dibebankan kepada ibu, sementara sang suami hanya mencari nafkah saja, tentu bukan sekedar kasihan ibu, kasihan juga ayah ya. Karena pertama, masih ruginya satu, dia tidak akan mendapatkan saham yang besar ya ketika
anak berdoa untuk ayah dan ibunya, tapi karena ibunya yang paling berjasa, ya, pasti secara psikologis ya, walaupun anak mendoakan sang ayah, tetapi ya kenyataannya ibunya jauh lebih besar. Yang kedua, sang ayah tidak akan punya saham atau apa namanya jasa pada bagian ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi kalau ayahnya hanya sekedar mencari nafkah, tidak mengajarkan sholat, tidak mengajarkan Al-Quran, tidak mengajarkan disiplin hidup ya, dan segala macam, dia kehilangan kesempatan itu, Mas Ziyad. Itu pasti. Ya. Masya Allah. Ya. Ya. Nah, lalu yang ketiga, pasti anak-anak itu akan kehilangan kebanggaan kepada ayahnya karena annasu atba'u man ghalaba. Manusia itu biasanya nurut, respect, dekat dengan orang yang paling sering dekat dengan dia dan mengalahkan dia dalam jumlah kebaikan. Itu wajar saja. Jadi tentang porsinya itu tentu tergantung kondisi. Kalau suaminya itu bukan pekerja kantoran, Mas Ziyad, artinya punya usaha mandiri di rumah, ya, yang bisa, tentu kesempatan mendidik anak akan jauh lebih besar bersama istri. Tapi kalau sang suami itu adalah seorang yang bekerja, berangkat pagi jam 7 pulang jam 5 sore, ya, itu memang hal seperti itu harus dikomunikasikan dengan baik dengan sang suami. Masih bisa ditemukan jalan keluarnya, Mas.